Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Andre Jonathan Nathaniel Linggolan, NIM 12S23017. Dan nama saya Fernando Alexander Silitonga dengan NIM 12S23002. Di sini kami ingin menjelaskan yang pertama itu tentang pengulangan ujian praktikum kami UTS. Eh, Berikut adalah soalnya. Jadi di sini kami telah selesai mengerjakannya, yaitu tentang yang odd parity. Jadi parity bit adalah sebuah teknik sederhana yang dapat digunakan untuk memeriksa integritas data yang ditransmisi. Cara kerja teknik ini sangat sederhana. Pertama-tama akan dilakukan penghitungan terhadap kemunculan dari bit 1 pada sebuah data. Selanjutnya ditentukan nilai parity dengan jumlah kemunculan dari bit 1 pada data. Jika menggunakan pendekatan OR parity dan jumlah kemunculan dari bit 1 bernilai genap, maka parity bit adalah 1. Sebaliknya jika kemunculan dari bit 1 bernilai ganjil, maka parity bit adalah 0. Jadi kayak misalnya kan di sini ada 7 7 nilai bilangan biner. Jadi ada 11001111. Jadi di sini ada 5 angka 1 yang bernilai ganjil, maka parity bitnya adalah 0 karena tadi kalau kemunculan bit 1 bernilai ganjil maka 0. Jika nilai angka satunya itu genap, maka parity bitnya itu adalah angka 1. Jadi parity bitnya itu ditambahkan ke sebelah kanan. Jadi berikut code yang kami miliki. Nah, di sini kami memakai pertama-tama kita buat dulu library-nya. Kami di sini pakai include stdio.h, terus stdlib.a dan juga string.h karena di sini nanti kita main-mainkan string. Nah, inilah struktur pertamanya. Lalu setelah itu kita buat in main. Nah, jadi mainnya kita buat dulu. Lalu di sini kami mendeclare in sebagai char dan dengan isinya nanti itu range-nya itu 128 lah maksimalnya. Dan juga di sini untuk out ini kami bikin isinya 128 maksimalnya juga. Nah, sini Karuno. Nah, ini ada satu ini nanti untuk mengidentifikasi nilai satunya nanti yang ada nanti di binernya itu nanti. Lalu di sini ada i, ini untuk indeks yang digunakan untuk si loopingnya. Sini kami pakai for. Dan untuk one ini nanti untuk menghitung satunya lah nanti. Ya. Lalu sini kami buat scanf. Yang sini kami masukkan nilai si in. Untuk buat scanf itu kita buatlah sini tanda kutip terus %s. Mana bentuknya si in ini kan string jadi pakai s. Lalu kita buatlah variabelnya in di sini. Lalu ini strcpy. Ini untuk mengambil nilainya si in ini ke out. Jadi destinasinya itu out dan sumbernya itu adalah in. Jadi nanti masuklah nilainya si in ini ke out. Nah, di sini kami pakai loopingan for. Nah, di sini dimulai dari 0 dan kami buat itu kurang dari 8. Nanti ini itu tambah-tambah 1 lah i++. Nah, lalu di sini kami buat branching if. Nah, jika in yang ke i-nya itu sama dengan Karuno atau 1, nilai nanti untuk menghitungnya si satunya itu. Jadi nanti naiklah terus nilai si one-one-nya ini. Yang ini one ini untuk menghitung si nilai satunya itu. Jika habis itu ada di bawahnya itu if one modulo 2 sama dengan 0 itu strcat itu untuk menambahkan nilai string yang ada. Jadi misalnya kan tadi modulo 2 sama dengan 0 itu artinya bilangan angka 1 itu sama dengan 0, maka akan digabungkan yang diinput tadi dengan keluarannya tadi yang 1 itu. Kemudian jika modulo 2 sama dengan 1, maka akan digabungkan menggunakan strcat ini keluarannya itu angka 0 karena bilangannya genap.
Iya, karena odd parity ditambahkan dari bilangan yang kita masukkan ditambahkan odd parity-nya. Baru dikeluarkanlah output-nya yaitu nilai dari apa yang kita input ditambahkan dengan odd parity yang ada. Begitulah hasil presentasi kami tentang UTS tambahan kami. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Kami di sini ingin merecord lagi tentang remedial mengerjakan UTS kami yang pertama, Pak. Jadi di sini ada grading components. Jadi kan di sini ada tentang nilai akhir yang selanjutnya akan dikonversi menjadi huruf A, AB, B, BC dan seterusnya. Jadi nilai akhir untuk setiap mata kuliah diperoleh dari kontribusi berbagai komponen penilaian. Jadi total presentasi adalah 100%. Sebuah mata kuliah paling sedikit satu komponen penilaian. Sebagai contoh ada mata kuliah dengan 4 komponen penilaian yang terdiri dari quiz, assignment, mid exam, dan final exam. Jadi ada 4 komponen penilaian dengan bobot 20%, 30%, 25%, dan 25%. Sementara itu ada mata kuliah yang memang cuma 2 komponen penilaian, itu tentang seminar proposal dan seminar kemajuan. Dengan bobot masing-masing seminar proposalnya itu 40% dan seminar kemajuannya 60%. Nah, di sini bilang si Ucok dan Butet ingin mengembangkan sebuah program sederhana yang akan digunakan untuk menghitung nilai akhir dari mata kuliah yang mereka ikuti dengan memperhatikan komponen-komponen penilaian dan bobot dari komponen-komponen tersebut. Inilah rancangan yang dibuat orang itu yang akan dikembangkannya. Nah, di sini pertama dibikin pada saat dieksekusi, program akan membaca satu argumen tambahan yang menunjukkan jumlah komponen yang dimana itu sebagai K yang akan diperhitungkan, dimana K itu di antara 0 dan sampai 5 lah, dari 1 sampai 5 berarti. Selanjutnya program akan membaca K buah baris komponen penilaian. Setiap baris komponen penilaian mencantumkan informasi nama komponen, persentase bobot komponen, dan nilai yang diperoleh. Informasinya diseparasi dengan sebuah tanda pagar. Jadi nanti nama bobotnya itu, nilainya itu nanti dipisahkan nilai itu nanti. Nilainya itu pakai sepagar ini. Jadi panjang sebaris tes komponen penilaian tidak lebih dari 100 karakter. Berarti maksimalnya 100. Lalu selain itu dijamin presentasi bobot komponen dan nilai yang diperoleh adalah bilangan bulat. Di mana nilainya itu ya bilangan bulat 0 sampai 100 lah di bawah sini. Lalu ketiga, komponen penilaian dikemas dengan structure. Jadi nanti kita sini pakai structure. Jadi nanti itu yang dalamnya itu ada nilai, namanya, bobot, dan lain-lain lah. Setelah semua baris komponen dimasukkan, program kemudian akan menampilkan setiap komponen penilaian dalam satu baris keluaran, berurut dari yang lebih dahulu dimasukkan. Setiap baris keluaran menampilkan nama komponen, presentasi bobot komponen, dan nilai yang diperoleh dengan tanda semikolon. Jadi nanti kalau ya tadi di input itu kan diseparasi dengan ini pagar. Kalau nanti outputnya itu nanti diseparasi dengan tanda semikolon ini, titik koma, sebagai separator di bawah sini. Selanjutnya, program akan menghitung nilai akhir sesuai dengan komponen-komponen penilaian yang sudah diberikan untuk selanjutnya menampilkannya dalam satu baris keluaran dengan satu angka presisi. Terakhir, program akan memberikan kesimpulan apakah nilai akhir tersebut dikategorikan lulus atau belum. Jika lulus, maka program akan memberi keluaran pas. Sebaliknya, jika tidak lulus, maka fail. Batas minimum nilai akhir untuk dapat dikategorikan adalah lulus itu adalah 50. Jadi di sini ada contoh inputan dengan dua penilaian, dua komponen penilaian, yaitu project yang bobotnya 60 dan nilai 81, final exam dengan bobotnya 40 dan nilainya 78. Kemudian di sini adalah output yang dikeluarkan dengan yaitu ada ditambahkan nilai akhir dan status, yaitu lulus. Jadi tadi kategori lulus itu ada 50, sedangkan ini 79,8. Jadi kalau misalnya ada 4 komponen penilaian seperti ini, ada bobot, ada nilai, maka sama kayak tadi ada nilai akhirnya dan statusnya. Ini 5 komponen penilaian, tetapi tidak mencapai
eh, eh, kata lulus, yaitu kurang dari 50, yaitu 49,5, maka eh, dikategorikan tidak lulus. Jadi karena di sini ada nilai komponen penilaian itu ada mulai dari 1 sampai di 5, maka maksimal itu kita buat cuma sampai 5. Jadi berikut adalah kode yang kami buat. Nah, di sini kami buat itu library-nya itu stdio.h, string.h, dan stdlib.h. Nah, ini sesuai yang diinstruksikan tadi, itu kita di sini harus pakai structure. Nah, di sini kami bikin struct data. Lalu untuk isinya itu kami buat tugas, yang dimana tugas, bobot, nilai, dan tiga-tiganya dalam bentuk char. Dan kami juga buat itu dalam bentuk array 2 dimensi 5 kali 20. Nah, lalu sini kami mendeklar bentuk dari bobot ini nanti untuk sebagai apa namanya? Untuk dipindahkan nanti ke sini nilai-nilainya ini. Yaitu bentuk float bobot 1 dengan array-nya 5 karena untuk 5 siswa. Juga ini nilai 1 kami buat array-nya itu 5, terus hasil 1 5, dan ini float hasil akhir sama dengan 0. Ini nanti untuk membantu lah nanti si 0 ini kan. Nah, lalu masuklah ke main-nya. Nah, di sini yang buat struct data itu untuk menginisialisasinya itu siswa. Lalu di sini kami buat integer n sama dengan 5 itu sebagai jumlah siswanya. Lalu char info n itu tadi yang dibuat 2 dimensi juga ya, n kali 30. Lalu sini kami pakai loopingan for. Nah, kami bikin sini indeksnya itu i sama dengan 0. Nilainya ini loopingannya itu dari 0 sampai ke n lah, lebih kecil dari n. Dan nanti ini tambah-tambah 1 si i-nya. Di sini kami untuk menginputnya kami pakai fgets. Nah, yang dimana yang di input itu adalah si info ke i, lalu size of-nya itu ya si info ke i, lalu pakai standar input. Nah, nanti sini o-nya tambah-tambah 1 lah. Lalu ini char pakai strtalk. Ini untuk memisahkan lah nilainya si info ini dari si pemisah ini tanda pagar. Lalu strcpy siswa tugas. Ini kita memindahkan nilai si token ini ke siswa tugas yang dalam struct tadi. Lalu pakai token lagi untuk pemisah, pakai strtalk ini. Lalu sini strcpy nilainya si token ke si bobot. Lalu pakai strtalk lagi di sini untuk misalkan untuk bisa nanti memisahkannya. Lalu strcpy masukkan nilai si token ke si nilai. Lalu sini if ini pakai string compare, jika nilai siswa tugas ini yang ke ini adalah final exam, maka itu break. Jadi kan tadi udah sampai yang di final exam kan. Terus adalah loopingan lagi for integer i-nya itu sama dengan 0 atau lebih kecil dari o, yang tadi sama dengan 0 atau tambah-tambah 1. Jadi nilai 1 yang dimasukkan di i itu yang sesuai dengan i itu diubah nilai 1 masuk ke dalam integer nilai dari siswa. Jadi siswa kali nilai yang ada array i-nya. Kemudian begitu seterusnya, habis itu hasil yang bobot 1 itu dikali nilai 1 yang tadi udah dirumuskan di atas ini, yang 2 ini baru dibagi 100, itulah hasilnya. Baru integer i sama dengan 0, i kurang dari o, i plus plus. Jadi hasil akhir itu sama dengan hasil akhir ditambah hasil i. Jadi hasil akhir yang tadi di atas ditambahkan dengan hasil i. Jadi for itu untuk hasil akhir, terus kemudian ini output ya kan, output dari siswa
dari tugas dari siswa itu yang dimasukkan yang ada di assign array i, baru bobotnya kemudian nilai, yaitu mengeluarkan nilai dari semua variabel yang sudah dibuat. Jadi kalau ada semua variabel itu dikeluarkanlah semua nilainya itu ke dalam satu tempat. Kemudian mengeluarkan hasil akhir karena sudah dikeluarkan semua menjadi satu tempat. Baru if hasil akhir yang tadi udah dijadikan satu tadi itu lebih dari sama dengan 50, maka statusnya itu berhasil atau pas. Sedangkan kalau misalnya kurang dari 50 fail. Begitulah Pak hasil presentasi kami. eh, eh, Bisa kita tes dulu Pak. Sebentar Pak. Maaf ya Pak. Maaf Pak, tadi ada kesalahan karena belum kami masukkan file compile-nya. Jadi ini sudah kami masukkan file compile-nya. Sekarang kita run dulu Pak. Kita langsung copy karena mungkin terlalu panjang. Ini yang 4 komponen penilaian eh, sesuai dengan output yang diharapkan, yaitu yaitu 77,1 pas sesuai Pak. Terima kasih Pak. Jika ada kesalahan kami atau kekurangan kami dalam menjelaskan, kami minta maaf. Terima kasih Pak.